sadar holong mi nang holoki dua roha nungado di padong Tuhani Gurning boleh ati mak dito hatta nung asa kami di bagas mura aja nami sumalan yan boleh hita tahun di jaring gamma sonit itu tua di nama muhai akaulaon masih bubuhay alai boleh tumpe son kesepakatan iba di nomor sarabak bagi tulang kas hatta tong ma tangiang tu di bata di nama muhai nauli mamulai na ring gamay di pulau tak mulai menogoton. Songon ima raja nami. Puasa tayo pakai kiot tuh hamuna. Nama nguduti. Tulang mah betanya. Di bata manami na marhabang sulgi madawagi jang sukan tong kami mandok melayati di depan Tuhan nabadiai ala retta do kami di son di alas si halasan rokan nami ngalain mah kesehatan nami naposomi kujolom nabadiai namana mencalo pamasuk Tuhan bakal nami tapi melayati Tuhan ala kipas do kami satu nganan Tuhan Tuhan Nainganon acara nami doke tujolo homa tonton nama dongani dalam mengaramoti kami ke rumah sada-sada lehor Tuhan kau gol lihat Tuhan yang pas Tuhan terus Tuhan saat kami matang yang bangun berhiti anak Yesus Kristus yang si hokok kami mau lihat madiho amin Jadi kau banyak mau tulang Dia sendiri kejualan naruto itu saya kioma keluarga semua yang masih ada di luar segera ambil tempat di dalam karena ibadah peneguhan pemberkatan pada hari ini akan segera dimulai. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 4 Oktober 2025 akan ditentukan suatu pernikahan di hadapan Tuhan. Merojahan Pradana Simbolon yang dipanggil Dana dengan Indah Sri Haryanti Gurning. Mari sekalian kita semua tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari yang berbahagia dan penuh sukacita, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah pertemukan kedua kekasih, Marojahan Pradana Simbolon dengan Indah Sri Haryanti Gurning, di mana pada hari ini mereka akan diteguhkan dalam satu pernikahan di hadapan Tuhan
Dan kami percaya Engkau Allah kami hadir di tengah-tengah kami dan sediakan memberkati kedua kekasih ini. Itu sebabnya kami serahkan kepadamu Tuhan ibadah peneguhan pemberkatan kedua kekasih. Kiranya Allah Roh Kudus hadir dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pendeta muda dan yang berkorban yang akan memimpin ujian ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang berbahagia ini, sebab Dia Allah yang telah menyertai kehidupan saya dan saudara, dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang membuat saudara Dana dan saudari Ida dapat berhasil. Karena itu kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Sembah sujud
setetes air mata dalam Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Anugerah-Mu yang sudah mempertemukan kedua kekasih Dana dan Indah. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada bagi kami semua pada pagi hari ini, sehingga dalam ibadah ini kami boleh merasakan pertolongan, penyertaan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, yang akan membekali kedua kekasih yang sebentar akan diteguhkan dalam satu pernikahan di hadapan Tuhan. Bahkan firman-Mu akan menjadi pedoman bagi mereka, menjadi pedoman bagi kami semua, menjadi terang bagi kami semua, dan memberi iman di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Allahku kekal selama-lamanya. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, terlebih bagi sepasang kekasih yang akan diteguhkan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima firman-Mu, haleluya, amin. Silahkan duduk. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan di hari yang berbahagia dan penuh sukacita, di mana kita melihat kesiapan kedua kekasih, yang panggil saja Dana dan Indah ini, nama yang sering kali saya pakai untuk memanggil kedua kekasih ini. Dan hari ini mereka akan diteguhkan dalam satu pernikahan di hadapan Tuhan. Dana dan Indah masih tercatat sebagai anggota jemaat di tempat ini, walaupun mereka sudah cukup lama berada di Kamboja sana. Bulan yang lalu kalau tidak salah, Dana telepon saya, "Om, bisa nggak saya bicara sama Om?" Saya pikir ada apa? Kenapa? Dan dia katakan, saya dan Indah berencana untuk menikah di GBD Fatah. Saya menyambut akan permohonan mereka karena saya tahu keluarga Indah sudah cukup lama juga di tempat ini, dan salah satu karya dari Eyang Indah masih ada kami gantung di samping kiri mimbar itu. Juga mamanya Indah, mereka adalah jemaat yang setia sampai Tuhan panggil. Itu sebabnya saya bersyukur. Saya tanya, Dana, ada nggak gereja di Kamboja? Ada, Om. Gereja di Indonesia, tapi kami sangat mengharapkan kami diteguhkan, diberkati di GBD Fatah Jati Sampurna. Dan puji Tuhan, itulah sampai hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kedua kasih sudah diberikan bimbingan pranikah. Mereka sudah mengetahui bagaimana pernikahan Kristen itu. Sesuai katakan, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sifatnya monogami, bukan poligami. Kalau ada program pemerintah dulu untuk keluarga 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi untuk pernikahan Kristen, untuk suami istri 1 saja. Itu sebabnya kita bersyukur pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara kasih, untuk memberkati sepasang kekasih ini. Bilang mereka akan membentuk bahtera rumah tangga yang baru. Pertolongan Tuhan itu sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang orang menikah bisa bikin pesta yang mewah, tapi mempertahankan pernikahan itu sulit. Saya kaget, kenapa? Karena di Bojonegoro pernah heboh, kenapa? Karena pengadilan agama di sana sangat sibuk. Ada gugatan cerai 1000 pasangan. Jadi kita bisa lihat bagaimana pernikahan di hari-hari ini banyak yang hancur.
Itu sebabnya saya tanya Indah sama Dana, apakah sudah siap untuk menikah? Siap Om. Maka sebelum dinikahkan kami harus kasih bimbingan kepada mereka, agar supaya dasar pernikahan mereka itu kudus di hadapan Tuhan. Mereka sudah berikan banyak nasihat firman Tuhan, bahwa pernikahan Kristen itu harus ada dasar cinta kasih, bukan paksa. Siapa yang mengatur dalam kehidupan rumah tangga, tentunya suami jadi imam dalam kehidupan rumah tangga, dan istrilah yang mengatur juga kehidupan keluarga ini, mengatur masalah keuangan. Apakah tidak pernah ada konflik dalam rumah tangga? Itu pasti ada. Tapi yang paling baik untuk mengatasi konflik dalam kehidupan rumah tangga adalah menghindari konflik. Sudah saya sampaikan kepada kedua kekasih ini, bahwa 5 tahun yang pertama itu kita masih saling mengenal jati diri masing-masing. Itu sebabnya sangat riskan sekali di 5 tahun yang pertama ini. Perlu kita hadirkan Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Kalau bukan Tuhan, saudara kasih, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ada satu pernyataan Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan membawa bangsa, umat-umat Tuhan ke tanah perjanjian. Firman Tuhan katakan tongkat Allah selalu ada di tangan Musa. Tapi ketika dalam perjalanan mulai mereka mengalami banyak masalah di dalam perjalanan kehidupan mereka, maka datanglah pernyataan Musa ini, jikalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Mungkin ini juga yang menjadi doa, menjadi pernyataan dari kedua kekasih ini. Jikalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, bertolak dari hari ini. Betapa pentingnya Musa percaya, sadar akan penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam perjalanannya. Itu sebabnya bagi Indah dan Dana, mari hadirkan Allah di dalam kehidupan rumah tanggamu sebentar. Karena di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan di sana, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Membangun rumah di sini merupakan satu gambaran, metafora dari keluarga, dari rumah tangga yang sebenarnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Keterbatasan sebagai manusia itu selalu ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu sebabnya kalau Allah hadir, maka saya terlalu yakin dan percaya penyertaan Allah yang selalu membuat kita berhasil. Mungkin bulan-bulan pertama masih bulan madu. Setelah lewat bulan madu, mungkin masih kita rasakan manisnya satu pernikahan. Tetapi ketika kita mulai dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, baru di situ kita mulai lihat bahwa penyertaan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita semua, saudara kasih, apapun masalah persoalan yang kita hadapi,
Tuhan sanggup untuk menolong kita. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, satu cerita kita bisa lihat di sana. Yohanes pasalnya yang kedua, kita sudah tahu bersama bagaimana Maria dan Ibu Yesus diundang dalam satu pernikahan, saudara kasih, di dalam satu pesta pernikahan. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang pertama dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu, saatku belum tiba. Dalam pesta pernikahan, saudara kasih, menurut adat kebiasaan orang Yahudi, status sosial ditentukan oleh anggur yang terbaik yang mereka suguhkan. Tapi kita lihat di sini bahwa dalam satu pesta pernikahan mereka kehabisan anggur. Dan Maria Ibu Yesus mengetahui hal itu, dan dia tahu alamat yang tepat yang akan dituju adalah Yesus sendiri. Dan apa yang dikatakan Ibu Yesus kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Apa kata Yesus? Waktuku belum tiba, belum saatnya, saudara kasih. Dia lakukan mujizat-mujizat, tetapi melihat keadaan, situasi, kondisi yang ada, saudara kasih, maka firman Tuhan katakan, maka Yesus juga turun tangan untuk mengatasi persoalan yang ada. Dan apa yang terjadi, saudara kasih? Ketika mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka terjadi mujizat, saudara kasih. Dari kekurangan anggur, dari krisis anggur, maka Yesus mampu membuat anggur yang terbaik di sana. Benar firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, anugerah yang terbaik yang sempurna hanya datang dari atas, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam Dia tidak ada bayang-bayang terjadi karena perubahan. Maka apa yang tidak mampu kita lakukan, Yesus mampu dan sanggup lakukan. Katakan amin. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus juga adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Yesus juga adalah Allah yang Maha Hadir. Dia tahu keberadaan kita, masalah, persoalan, pergumulan kita, Yesus tahu. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada Dana dan Indah, sertakan Yesus dalam segala rencana-rencana kalian. Karena di dalam Dia tidak ada rencana yang gagal. Dimanapun kalian berada, banyak orang takut dengan keadaan di Kamboja sana. Tetapi bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Itu sebab saya mengatakan kepada Dana dan Indah, mari dalam perjalanan rumah tangga kalian, mohon bimbingan dari Allah. Bagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Iya, ayat 19 coba yang baca Dana. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ulang, salah bacanya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu Iya. dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Iya. Ini harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Penundukan diri kepada suami itu perlu ada. Kenapa? Karena Paulus katakan rahasia ini besar. Rahasia apa yang dikatakan sama Paulus? Hubungan suami istri itu sama halnya digambarkan hubungan gereja dengan Kristus.
Gereja harus tunduk kepada Kristus. Dan Kristus mengasihi gereja. Itu sebabnya dikatakan bahwa yang lebih dulu dikatakan oleh Paulus, istri harus tunduk kepada suami. Jangan sampai ambil keputusan sendiri. Mau belanja sendiri, ngutang sendiri, nggak mau bayar sendiri. Semua harus direnggukan. Harus ada keputusan bersama baru bisa laksanakan. Begitu juga Dana, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, mengasihi gereja Tuhan. Dasar cinta kasih itu terus diterapkan. Om sama tante aja, saya sudah 73 tahun, setiap malam saya harus bilang kepada istri, I love you. Dan dengan pelan dia katakan, I love you too. Luar biasa. Kami selalu di mobil berpegangan tangan, tempat tidur berpegangan tangan. Kita boleh rasakan kasih Allah mengalir dalam kehidupan kami sampai sudah umur segini. Itu sebabnya jaga kemesraan. Jangan cepat berlalu, kata orang. Anda berdiri. Sudah siap? Kalau belum siap, kita sampai di sini. Sebelum kita masuk dalam peneguhan pernikahan, ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada kedua kekasih. Yang pertama kepada Marojahan Pradana Simbolon. Nah, namanya ya. Saudara harus jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara Marojahan Pradana Simbolon, bersediakah engkau menerima Sri Indah Sri Haryanti sebagai istri yang dijodohkan Tuhan, dalam suka dan duka, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan kekurangan dan kelimpahan, dan hanya maut yang menceraikan? Apakah jawabmu? Bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia. Ya, Indah sudah dengar ya, jelas apa yang disampaikan oleh Dana. Untuk Indah, Saudari Indah Sri Haryanti, bersediakah engkau menerima Marojahan Pradana Simbolon menjadi suami yang dijodohkan Tuhan dalam keadaan suka dan duka, sakit dan sehat, kekurangan dan kelimpahan, dan hanya maut yang menceraikan? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Ya, kita sudah dengar jawaban dari kedua kekasih ini, jadi kita akan terus. Sekarang kita masuk kepada janji nikah. Itu harus tulus di hadapan Tuhan ya. Saya pernah diminta berkhotbah di satu gereja besar di Kelapa Gading. Temanya saya kaget. Kenapa? Karena diminta untuk menyampaikan firman dengan tema janji nikah yang terabaikan. Saya harus tanya, apakah ini cuma antisipasi atau sudah ada yang mengabaikan janji nikah? Itu sebabnya hari ini kita harus berjanji di hadapan Tuhan ya, dengan tulus hati. Yang pertama kepada Dana, ikuti saya Marojahan Pradana Simbolon, berjanji di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, juga di hadapan jemaat, menerima
Indah Sri Haryanti Indah Sri Haryanti sebagai istri saya, sebagai istri saya, bahwa saya mengasihinya dan akan melayaninya baik pada waktu suka maupun duka, akan memelihara baik dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan kekurangan dan kelimpahan, dan hanya maut yang memisahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekarang Indah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya Indah Sri Haryanti berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat dengan tulus ikhlas menerima Marojahan Pradana Simbolon sebagai suami saya, bahwa saya mengasihinya dan akan melayani baik pada waktu suka dan duka, baik dalam keadaan sakit dan sehat, kekurangan dan kelimpahan, dan hanya maut yang memisahkan. Amin. Kita sudah mendengar janji kedua kekasih ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ada buah cincin. Sebelum diteguhkan, melihat cincin ini merupakan simbol cinta kasih yang tak berkesudahan. Karena itu pakaikan cincin ini sebagai simbol cinta kasih berdua. Sekarang untuk Dana, Indah Sri Haryanti, aku menerima engkau sebagai istriku dengan memberi dan mengenakan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Ya, sekarang ini Marojahan Pradana Simbolon, aku menerima engkau sebagai suamiku dengan memberi dan mengenakan cincin ini sebagai tandanya. Ya, pasangkan dijadiin di hadapan Tuhan dan jemaat. Kami nikahkan saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Amin. Bapa Surgawi, Engkau lihat sepasang suami istri di hadapan-Mu, Tuhan. Mereka sudah diteguhkan di hadapan-Mu menjadi suami istri yang sah di hadapan-Mu. Kiranya turunlah berkat-berkat Allah bagi keluarga yang baru ini. Berkat jasmani, istiwa berkat rohani. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian di dalam kehidupan mereka.
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga dan tidak timbul di hatimu, itulah yang Tuhan berikan bagi keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, berdiri dari perputaran tempat. Silakan dulu, Ibu Kasih. Kita akan masuk dalam kedua kasih ini yang sudah secara resmi diteguhkan. Maka orang tua dari Marojahan Pradana Simbolon menjadi orang tua dari Indah Sri Haryanti. Demikian juga sebaliknya, orang tua dari Indah Sri Haryanti jadi orang tua juga dari Marojahan Pradana Simbolon. Itu sebabnya kedua kasih ini akan berterima kasih kepada kedua orang tua atas kasih sayang orang tua sampai kalian hari ini. Kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namun
saya undang Majelis Gereja Bapak Pendeta Polikarpus Marela. Baca, renungkan, dan lakukan. Maka ini akan memberi terang, menjadi petunjuk bagi keluarga dan memberkati kehidupan saudara. Sekarang menghadap ke sebagai keluarga di dalam Tuhan dan menjadi jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati, selamat berbahagia. Puji Tuhan. Di akhir dari ibadah peneguhan pemberkatan, kedua kekasih, kami mengucap syukur sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai rumah tangga yang baru, dana dan indah, untuk mereka selalu berjalan bersama dengan Engkau dan taat di dalam melakukan segala perintah-perintah firman-Mu, sehingga keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jadi keluarga yang berhasil, jadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dengan berkat keturunan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, berkati setiap pelayan-pelayan ibadah yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan. Kami percaya segala jeripaya mereka tidak sia-sia, karena semua Engkau perhitungkan sebagai upah. Dan apabila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai dalam perjalanan. Bahkan kami serahkan acara pesta pernikahan sebentar dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebagaimana mujizat yang terjadi di Kana, demikian juga mujizat terjadi dalam pesta pernikahan Dana dan Indah. Terpuji nama-Mu Allahku kekal selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kasihku, mari kita angkat kedua tangan kita, padahkan kepada Tuhan. Umat-umat kesayangan Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan pertolongan, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada ucapan terima kasih dari keluarga? Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua
diberkati, menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati, menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu